Oke. Di listrikan itu kan ada 3 bahasannya ya. Yang nanti statis, dinamis, sama magnet. Itu yang paling penting ya. Di 3 hal besar itu sih. Sama, soalnya nanti pasti listrik itu pasti muncul sih. Kapasitor ya, itu soalnya selalu pakai gambar atau enggak sih, Kak? Oh ya, kalau kapasitor enggak juga sih. Bisa jadi yang cuman ini doang. Apa namanya? Pakai narasi ya. Oke, nih. Kalau di listrik statis nanti kamu belajar tentang gaya elektrostatis ya, atau gaya Coulomb. Yang rumusnya yang KQ1Q2 per R kuadrat ya. Dia apa namanya tuh, kalau nanti bentuknya, kalau diingatnya tuh biasanya kakiku robek-robek ya, atau kakiku rapuh-rapuh lah. Terus kalau nanti nilai ininya, kalau muatannya sejenis nanti akan tolak-menolak, kalau dia berlawanan jenis akan tarik-menarik. Gitu ya. Terusnya ada medan listrik. Medan listrik itu adalah area di mana gaya Coulomb itu masih dipengaruhi ya oleh muatan. Ini rumusnya nih mirip ya, cuman Q-nya cuma 1, jadi kaki robek-robek, KQ per R kuadrat. Terus nanti ini note-nya ya, ada catatannya nih, kalau muatan positif itu nilai E-nya tuh keluar ya, out. Tapi kalau negatif itu nanti masuk ya, in. Nah, nanti ini jika Q-nya positif, maka F dan E itu searah. Tapi kalau Q-nya negatif, maka F dan E-nya berlawanan. Nah, nanti ada hubungannya ya, hubungannya dengan gaya Coulomb. Karena tadi di F itu Q-nya ada 2, berarti nanti E sama dengan F per Q ya. Terus nanti ada hubungannya juga dengan potensial listrik. Karena potensial listrik itu nanti nilai R-nya nggak kuadrat ya. Makanya nanti tinggal E sama dengan V per R. Seperti Jadi itu. ada 3 rumusnya, Kak? Iya, gimana? Ada 3 rumusnya. Iya, ada 3 rumusnya. Ini rumus aslinya, ini hubungannya ya. Rumus hubungan. Oke. Terus ini kondisi aplikasi ya. Jadi kuat medan listrik itu ada dalam bola konduktor, terus sama di 2 keping sejajar ya. Nah, kalau di bola konduktor itu artinya nanti nilai E-nya bernilai 0 kalau misalkan kita acuannya nanti dia di dalam bola ya. Karena di dalam bola itu nanti nilai E-nya 0. Dia baru ada nilai E-nya ketika di permukaan bola ya. Atau nilai R-nya itu sama dengan jari-jari. Nanti E-nya sama dengan KQ per R kuadrat. R-nya sini adalah radiusnya jari-jari. Kalau di luar bola itu juga ada ya. Tapi yang membedakan adalah nilai R-nya nih. Jadi contohnya misalkan jari-jarinya 10, terus ini titik yang kita acuannya tuh misalkan pertanyaannya kalau di luar bola sejauh 20 cm tuh gimana? Nanti R yang dipakai adalah yang pakai 20 ya. Nah, kayak gitu. Berarti R yang besar itu jari-jari. Ya. Kalau R yang kecil? R yang kecil itu adalah acuannya ya. Pertanyaannya sih biasanya. Oh, pertanyaan. Oke. Jadi gini, misalkan contoh soalnya nih, radiusnya 10 cm. Terus nanti pertanyaannya, berapa nilai E kalau kita, pertanyaannya itu adalah kalau misalkan 5 cm dari pusat bola ya. Nah, kalau 5 cm itu artinya kan di dalam bola kan. Berarti nanti E-nya 0. Tapi kalau misalkan nanti ditanyanya 20 cm, berarti di luar bola kan. Nanti R-nya adalah, berarti kita pakai R-nya 20. Kayak gitu kira-kira. Oke. Nah,
Terus habis itu, selanjutnya nih kalau di dua keping sejajar ya. Nah, dua keping sejajar ini jadi ada keping, di sini ada muatannya positif, di sini ada muatannya negatif ya. Nah, di sini tulis nih plus Q min Q. Terus di tiap keping ini ada namanya rapat muatan ya. Jadi kerapatan muatan itu adalah persebaran muatan dalam satu keping tersebut. Ini rumusnya adalah Q per A ya. Muatan dibagi dengan luas kepingnya. Nah, nanti berapakah besar kuat medan listriknya? Jadi nanti kalau misalkan di sininya kosong atau hampa udara, nanti tinggal Q per A kali epsilon 0 ya. Epsilon 0 itu nanti ada ininya sih, ada biasanya dikasih tahu di soal. Terus kalau misalkan dia bukan di udara, misalkan diisi karet, plastik, gitu ya. Nanti nilai K-nya nih ada biasanya juga di soal. Misalkan nih dalam plastik nanti K-nya berapa gitu. Jadi bedanya nih antara udara sama udara cuma di K aja nih. Nilai apa namanya konstantanya ya. Kayak gitu kira-kira. Oke, Kak. Oke. Nah, lanjut ini potensial listrik atau tegangan listrik ya. Ini diartikan sebagai usaha untuk memindahkan muatan listrik satu kolom dari satu titik ke titik tertentu yang lain. Rumusnya ini tinggal Q per R ya. Jadi kaki robek. Nah, jadi memang kalau tadi ada hubungannya sama nilai E, itu karena di E itu kan R-nya R kuadrat ya. Nah, dia bisa mencari nilai E itu dari nilai V juga nih. V dibagi dengan R. Nah, di sini kita berlaku penjumlahan vektor ya. Jadi contohnya nih misalkan ada 3 muatan, Q1 positif, Q2 negatif, Q3 positif ya. Terus ini ada jaraknya masing-masing dari titik P, R1, R2, sama R3. Nanti kalau mau menghitung berapa nilai FP, berarti sama dengan K dikali jumlah ya. Jumlah Q per R ya. Jadi the sum of the Q per R. Jadi atau enggak nanti tulisnya V1 tambah V2 tambah V3. Nanti K Sigma ya, Kak, itu. ya gimana? Sigma Q per R. Iya, sigma Q per R. Karena kan nilai K kan sama ya, 9 kali 10 pangkat 9 kalau di sini. Nah, nanti ini kalau positif tulis positif ya. Kalau di sini makanya negatif nih. Kenapa? Karena kan di Q-nya negatif nih. Maka ditulisnya juga negatif. K Q1 per R1 dikurang K Q2 per R2 tambah K Q3 per R3. Kayak gitu. Terus kalau di sini dalam bola konduktor, ini juga sama ya. Kayak tadi nilai E, tapi perbedaannya kalau di dalam bola, nilai V-nya ada nih ya. Di dalam bola sampai permukaan bola, nilai V-nya ada itu sebesar KQ per R. R besar ini jari-jari ya. Kalau tadi kan nilai E-nya itu 0 ya, kalau di dalam bola. Nah, kalau ini berarti di dalam bola sampai permukaan bola nilai V-nya ada, yaitu KQ per R besar. Nanti kalau di luar bola, ya ini tergantung tadi ya, tergantung pertanyaannya nilai R-nya berapa. Nanti emang diganti dengan R kecil ya. Misalkan tadi jari-jarinya 10, kalau ditanya 20, maka nanti dipakainya 20 R-nya. Kalau Q besar sama Q kecil, bedanya apa, Kak? Itu nggak ada bedanya sih, sama aja. Penulisannya Oh, biasanya sama aja. itu muatan-muatan juga ya. Oke, terus kalau di dua keping, ini sama ya tadi. Kalau nilai ini apa nih? Ini rapat muatan ya. Terus nilai E-nya nih nanti rapat muatan dibagi dengan epsilon 0 ya. Nah, tadi kalau nilai di dalam keping kan dia nilai E-nya ada, tapi kuat medan kalau di luar keping nilai E-nya 0 ya.
Jadi kalau misalkan ditanya di luar keping nih, jadi nggak di dalam sini, nilai E-nya 0. Terusnya kalau yang kedua, potensial listrik ya. Kalau potensial listrik di dalam keping, nanti rumusnya V sama dengan I kali R. R-nya ini adalah setengah D. D itu adalah jarak antar keping ya. Jadi ntar kalau bisa ditulis V sama dengan E kali setengah D. Itu kalau di dalam keping. Tapi kalau di luar keping, nanti ditulisnya V sama dengan E kali D. Kayak gitu kira-kira. Ya, Kak. Nah, terus ini tentang usaha. Usaha untuk memindahkan muatan W sama dengan, nanti ini delta EP kali delta V ya. Atau ditulisnya nanti Q0 kali V2 min V1. Gitu. Jadi nanti kita bisa hitung nilai V-nya. Kalau Q-nya kan muatannya nanti biasanya diketahui soal ya. Nanti ada V2, ada V1 kan. Nanti kita selisihkan. Terus habis itu ini terakhir di energi potensial listrik atau EP sama dengan nanti rumusnya K Q1 Q2 per R. Ya, kayak gitu ya. Terus nih hubungannya hubungan V, E sama EP. Ini sorry ini EP nih saya agak lupa ketik. EP sama dengan nanti Q kali V. Kalau V sama dengan nanti kuat medan kali R. Nah, kayak gitu kira-kira. Ya, biasanya 5 ya, 5 ini tadi ya. Tadi dari gaya kolom, kuat medan, potensial listrik, usaha, sama energi potensial listrik. Kayak gini kayak lah gimana? Aku belum kebayang sih kalau ngeliat soalnya. Soalnya kalau di UTBK aku yang keluar tuh gaya kolom. Itu. Kolom ya? Pernah ya? Tapi ini keseluruhan apa namanya? Ini keseluruhan ini ya. Emang nanti kalau di UTBK kita nggak tahu yang mana yang keluar. Iya. Terus selanjutnya nih kapasitor ya. Ini saya agak salah ketik juga. Di terakhiran di kapasitor. Kapasitor ini adalah komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik terdiri dari dua konduktor yang terisolasi satu sama lain oleh penyekat. Jadi yang tadi nih keping bermuatan ya, itu kita sebut juga sebagai kapasitor tuh. Ya kan? Ini kapasitor apa namanya? Ini bentuk kapasitornya. Nanti ini kalau kita gambarnya kayak gini ya. Jadi dia bisa menyimpan muatan listrik nih. Kalau kita alirkan dengan misalnya di baterai atau aki ya. Nah, nanti nilai C itu adalah kapasitas kapasitor ya. Jadi bagaimana kapasitas kapasitornya? Itu rumusnya K kali epsilon 0 kali A dibagi D. Nah, ini K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9, epsilon 0 itu berapa ya? Saya lupa, Wan. Ya 8,85 kali 10 pangkat min 12, kalau nggak salah ya. Nanti bisa dikasih tahu di soal sih. Terus A-nya ini luas kepingnya, D-nya ini adalah jarak antar keping ya. Nanti kalau di apa namanya hubungannya ya, nanti C sama Q muatan sama V potensial listrik, nanti C sama dengan Q per V.
Nanti bila dimasukkan bahan, maka CP sama dengan epsilon R kali epsilon 0 kali A per D. Nanti kapasitor keping sejajarnya V sama dengan E kali D ya. Tadi nih, yang V sama dengan E kali D. Terus ini juga sama nih, kayak ini. Q sama dengan C kali V. Terus nanti kalau ini energi ya. Energi ini ada 3 nih. 3 cara rumusnya. Energi dari kapasitor. Yaitu setengah CV kuadrat, setengah QV, sama setengah Q kuadrat per C. Oke, ini dasarnya kapasitas kapasitor ya. Biasanya kalau yang paling sering itu yang mana, Kak? Antara kapasitor jarang. Pokoknya sih tapi listrik statis itu pasti muncul. Cuman Iya. kita nggak tahu ya, apakah dia tadi 4 yang tadi atau cuman kapasitor doang. Oke. Nah, terus ini nanti kalau ada yang rangkaian seri ya, seri paralel ya. Terus ini kalau dalam bentuk bola, bola biasanya jarang sih. Tapi biasanya yang muncul juga tuh di ini ya, nanti susunan seri paralel. Kalau seri ini nanti kalau kita mau menggabungkan kapasitansinya itu 1/, ya. Jadi ini kebalikan kayak resistor nanti. Resistor di listrik dinamis. Tapi kalau di paralel nanti nilai C-nya kita jumlah. Terus kalau di seri nilai muatannya itu sama ya, sama semua ya. Q1, Q2, Q3 sama. Tapi kalau beda potensialnya beda ya. Nanti Fs itu yang seri sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, tapi kalau di paralel itu berbanding terbalik ya. Sama ini, maksudnya kalau ini Q-nya sama, yang ini Q-nya dijumlah ya. Q1, Q2, Q3, tapi nilai V-nya, V paralel itu sama semua. Oke. Ya gitu Kayla. Iya, Kak. Kalau mau lihat kayak mungkin saya ada PDF buat kamu latihan juga. Maaf sebentar, aku dipanggil Mama. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan.
Halo, Kak. Oke. Oke, udah. Ya, ini contoh-contoh misalkan yang kayak soal di UTBK ya. Ini misalkan kayak nomor 7 nih. Ini soal dari ujian mandiri universitas ya. Jadi nanti muatan listrik plus Q1 10 mikrokolom, plus Q2 20 mikrokolom, dan plus Q3 seperti pada gambar. Oke, ini agar gaya kolom pada muatan Q2 itu sama dengan 0, maka muatan Q3 adalah ini kita berarti harus analisis ya. Karena di sini fokusnya di Q2. Berarti kita analisis antara Q1, Q2 sama Q3 ya. Oke. Di sini positif, positif, positif semua ya. Oke, berarti kita hitung dulu nih. Antara Q1 sama Q2, berarti gaya kolomnya nanti ke arah kanan ya. Ini namanya adalah F12. Karena kan tolak-menolak kan. Kak, kalau yang di antara Q1 sama Q2 itu tadi lambangnya D ya? Iya, lambangnya D. Distance itu kalau dalam ini. Tapi ya di sini kalau soalnya itu di A ya. Oh, oke. Terus Q2, Q3 ini berarti tolak-menolak positif juga nanti ke arah kiri ya. F2, F3. Nah, ini kan saling berlawanan ya. Jadi ntar F1, F2 dikurang dengan F2, 3. Sama dengan 0. Ya kan, karena diminta harus buat 0 ya. Jadi nanti F1 sama dengan F2, 3. Nah, terus berarti ini kan rumusnya KQ robek-robek ya. KQ1, Q2 per R1 kuadrat sama dengan K berarti Q2 kali Q3 R2 kuadrat ya. Kak, kenapa yang dihitung yang Q2 sama yang Q3? Oh, ditanyanya ya. Oke. Pertanyaannya Q3 ya. Tapi fokusnya ini di Q2. Makanya kita fokus di sini aja gitu. Yang kayak di Q1 gayanya nggak perlu kita tulis. Q3 juga kita nggak perlu tulis ya. Nah, nanti ini bisa dicoret ya. K-nya coret, Q2 juga bisa coret ya. Q1 kan 10 mikro, ya udah tulis saja 10 mikro. Dibagi R1-nya dibagi antara 1 sama 2 ini A ya. Nanti A kuadrat. Sama dengan Q3 yang ditanyakan dibagi dengan 0,5. Nanti di kuadratin jadi berapa? 0,25 ya. Iya. Dicoret. A kuadratnya coret. Kita kali silang berarti 10 kali 0,25 jadi ntar 2,5 Ketiga. mikrokolom ya. Nah, inilah si namanya Q3. Jadi jawabannya nanti 2,5 ya. Bukan minus ya, karena di sini udah tulis plus. Kak, itu yang R1 kuadrat itu Q2 apa berapa? Jarak antara Q1 sama Q2.
Ini, saya tulis R12 kuadrat aja ya, R12 kuadrat, ini R23 kuadrat lah ya. Nah, kayak gini. Oke. Oke, kayak gitu kira-kira. Paham? Masih paham sih, Kak. Oke, Udah agak ribet gitu, nggak tahu deh. terus nih kalau di medan listrik ya, ini contohnya nih soal standar senam PTN. Soal TBK nanti begini nih. 4 buah muatan ada di tiap-tiap titik sudut persegi seperti pada gambar. Jika O adalah titik perpotongan diagonal, maka besarnya medan listrik di titik O adalah. Nah, ini kan ada 4 penjuru ya, muatan ya. Jadi rumus E. Jadi kita bisa tulis aja nih misalkan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Jadi artinya nanti apa namanya? E di O itu adalah E1 tambah E2 tambah E3 ya. Tambah E4. Bentar, sorry, harus cari ini dulu. Arahnya dulu, maaf. Kalau minus itu tadi nilai E-nya itu ini ya, apa namanya? Dia menuju ke dalam ya. Berarti yang ini nanti bentuknya ini ke sini. Terus ini ke sini. Ya kan ya? Berarti semuanya ke dalam, Kak? Nah, tapi ini ada yang positif nih. Mana? Kalau positif berarti bukan ke arah muatannya, tapi keluar muatannya. Berarti ini ke sini. Ini ke sini ntar. Oh. Oke, artinya nanti ada 2 ini ya. Nanti antara 1 sama 3 ini searah kan? Ntar E1 tambah E3 itu misalkan jadi EX lah ya. Terus E2 tambah E4 jadi EY. Nah, nanti pasti di apa namanya? Nanti pakai resultan pasti ini. Nah, rumus E itu kan adalah tadi KQ per R kuadrat ya. Oke, catatan tadi kalau untuk nilai apa namanya F sama E itu nilai Q-nya nggak perlu kita masukin negatif nanti ya. Jadi yang perlu dimasukin negatif itu cuma di potensial listrik aja. Soalnya kalau negatif positif ini cuma menentukan nanti arah nih. Nah ini kan kita udah tahu arahnya kan, arah masing-masing ya. Jadi nanti ini 9 kali. Bukan nilainya ya, Kak? Maksudnya negatif positifnya nggak perlu kita masukin ke perhitungan. Oh gitu. Ya, apa tahu sih itu. Cuma kadang-kadang suka lupa. Kalau lupa gimana tuh, Kak? Kalau lupa nanti jadi salah perhitungannya. Oke. Q-nya ini 10 pangkat min 6 ya. 10 kali 10 pangkat min 6. Ini kalau kita lihat nilainya sama semua ya, sama jaraknya sama semua nih.
Jaraknya dari sini ke sini kan. Apa namanya, setengah diagonal ya. Kalau kita hitung diagonalnya kan 10 akar 2, 10 akar 2 kalau kita Pitagorasin, ini 10 akar 2 kuadratnya jadi 200 ya. 200, ini juga di ini jadi 200, nanti adalah akar 400. Berarti nanti diagonalnya 20 ya. Nah, jadi nanti ini tiap-tiap ininya jaraknya ini 10, ini 10, 10, 10. Oke, ini kita nggak perlu hitung semua karena muatannya sama, jaraknya juga sama ya. Berarti R-nya nanti 10, ini kan 10 cm ya. Enggak ya, ini nggak ada satuannya ya. Nggak ada deng, kira ini udah 10 aja berarti. Itu senti nggak sih? Nggak ada sentiannya ya? Enggak, Kak. Kayaknya senti sih harusnya. Jadi kita bikin ini sentimeter aja lah ya. Ubah ke meter berarti jadinya 0,1 ya. Atau 10 pangkat min 1. Oke, jadinya nanti ini 9 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, ini kan 10 pangkat min 2 ya. Nanti 9 kali, ini kali 10 juga, berarti ntar ini 10 pangkat 10, min 6 ini 10 pangkat 4, naik ke atas jadi 6 ya. 9 kali 10 pangkat 6. Oke, berarti nanti EX-nya 9 tambah 9 ya. Berarti 18 kali 10 pangkat 6. EY-nya juga 9 tambah 9. 18 kali 10 pangkat 6. Nah, kan nanti bentuknya gini ya. Jadi begini sama begini kan. Nah, berarti perlu kita resultanin ya. Ini sudutnya berarti kalau bisa kita, kan ini satu putaran 360. Karena ini sama semua berarti bagi 4, berarti 90 ya. Berarti ini tegak lurus nih. Berarti ini 18, 18. Berarti kita Pitagorasin ya. Kalau kita Pitagorasin nanti berarti jadinya pasti 18 akar 2. Jadi jawabannya nanti yang delta. Aku agak bingung sih Kak di perhitungannya. Bingung aja. Apa maksudnya? Ya itu yang kalau kaki R kuadrat itu yang ngerti. Cuma kayak langkah selanjutnya terus dia X, Y gitu-gitu. Ini EXE karena tadi kan yang bagian sini yang negatif ini kan dia menuju muatannya ya. Kalau E itu menuju muatannya nih. Jadi ntar ada yang ke sini, bagian sini juga ke sini ya. Nanti searah nih. Yang 1 sama 3 itu searah. Makanya dia dijumlah. Yang 2 sama 4 juga. Itu kita yang buat Kak. Iya. Untuk Saya bedain. misalin aja. Oke. Karena nanti dia bersudut ya. Di sini tadi kita hitung sudutnya adalah 90 derajat.
Oke, masih bingung nggak? Kayla? Nggak begitu sih. Berarti kalau kayak gini harus nanti setelah tahu E-nya itu kita kelompokin ya sesuai arahnya. Iya, karena ini kan kebetulan bersudut ya. Kalau yang tadi yang F itu kan dia searah semua ya, tapi berlawanan jadi entah kan ada positif ada yang negatif kan. Oke. Saya hapus. Oke, coba kita contoh yang lain ya. Iya, Kak. Oke, misalnya ini potensial listrik nih. Potensial listrik ini juga sama ya. Ini contoh yang nomor 33 nih. Nomor 33 ada sama nih 4 buah muatan ada di tiap-tiap titik sudut persegi seperti pada gambar. Jika O adalah titik perpotongan diagonal, maka besarnya potensial pada titik O adalah berapa volt ya? Nanti ini V0. Kalau V itu dijumlahin ya, di sum ya, di sigma ya. Ini sigma F ya, sigma V. Sebentar V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Nih, kalau kita lihat nanti ini 10 berarti ntar diagonalnya 10 akar 2 ya. Jadi nanti jaraknya 5 akar 2 semua ya. Nentuin arah juga kan, Kak? Ini nggak perlu pakai arah kalau potensial. Oh, berarti yang minus itu dia masuknya ke nilai ya? Ya, masukin ke nilai nih. Jadi nanti ini jadi min V1 ya. Ini min V2 tambah V3 tambah V4. Nah, nanti ini hasilnya berarti berapa? 0 nih. Gitu. Jawabannya tinggal A. Jadi sebenarnya nggak terlalu perlu ngitung, kalau ngerti konsepnya langsung bisa jawab. Karena kan di sini sama-sama 5 semua ya, tapi ini minus. Terus jaraknya juga sama. Ya pasti kayak ibarat kata nih 1 sama 3 saling menghabisi, 2 sama 4 saling habis ya. Berarti jarak sama nilainya sama berarti 0. Iya, betul. Dan berbeda muatan ya. Berbeda muatan juga sih. Oh, maksudnya satu minus, satu plus gitu. Yang 5, yang 42 itu ini kan bertolak karena dia beda muatan. Ya, minus nih. Ini minus. Ini minus kan nih. Minus, positif habis. Ini sama ini juga habis kan. Oh, gitu. Oke, paham nggak? Iya, paham.
PMK. Ya, lanjut ke nomor 34 nih, bola konduktor ya. Tadi kamu masih ingat nggak bola konduktor? Kan ada yang kondisinya di kuat medan, ada kondisinya di potensial listrik ya. Iya. Di sini kalau kita lihat, pertama jari-jarinya 10. Ya. Terus nilai Q-nya 10 kali 10 pangkat min 9. Makanya 9 kali 9 ditanya kuat medan dan potensial listrik pada titik yang berjarak 9 cm dari pusat bola. Berarti titiknya di sinilah ya. Artinya apa? Berarti yang 9 cm itu acuan nih, Kak. Acuan yang R kecil. Betul. Artinya berarti ini di dalam bola ya. Tadi kalau di dalam bola nilai E-nya tahu nggak? Masih ingat nggak? Di dalam bola nilai E-nya 0. 0. Betul. Kak, cara bisa anggap kalau dia di dalam bola Nah, tuh kan gimana? ini Lihat kata-kata jari-jarinya yang apa? 10. Terus ini kan 9 ya. 9 dari pusat bola kan. Berarti kan kemungkinan ya berarti di titik sini kan. Oh, masih posisinya Dalam masih bola dalam. kan. Kalau misalnya acuannya 11 gitu, berarti dia di luar ya? Iya. Oke, kalau yang V-nya berarti KQ per R ya, pakai jari-jari ya. Karena kalau di dalam bola sampai permukaan bola itu nilainya sama kan, V-nya kan. Gitu. Jadi ntar ini 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan R-nya jari-jarinya 10 cm ubah ke meter ya, 10 pangkat min 1. Ini coret, habis 10 pangkat min 1 naik ke atas ya, jadinya 90 ya. Gitu. Berarti nanti V-nya adalah 90. Berarti BK. Ini yang Bogor ya. Oke, gimana? Bisa? Bisa. Terus kalau di energi potensial listrik dan usaha ya. Mana ya? Kita coba yang ini aja deh. Yang standar SNMPTN. Oke, sebuah kubus memiliki rusuk-rusuk dengan panjang 20 cm. Bila muatan plus 100 mili kolom menempati pusat kubus, maka besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan lain ya. Plus 10 mikrokolom dari satu titik sudut ke titik sudut kubus adalah. Jadi ini ada kubus ya. Terus nanti tengah-tengahnya ada plus 100 M kolom ya. Nanti menepati pusat kubus yang besarnya usaha ya. Ditanya besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan ada muatan lain dari satu titik sudut kubus adalah. Oke.
Jadi kita gambar dulu ya, coba ya, kubusnya ya. Oke, nanti si ininya di tengah-tengah ya, muatannya ya. Oke, ini muatannya di tengah-tengah nih di sini. Maka besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan lain 10 mikrokolom dari satu titik sudut ke titik sudut kubus adalah oke. Nah, di sini kan yang ini 100 ya. Plus 100 mikrokolom. Kita misalin titiknya yang sini ya. Nanti dari titik 1 titik kedua sini. Tadi nilai apa? Rumus W itu adalah Q0. Q0-nya nanti yang si ini ya. Plus 10 mikrokolomnya dikali dengan V2 min V1 ya. Oke. Ya Kak, oke. Nah, di sini V1-nya berarti jaraknya dari ini ke sini ya. Ini tadi kan ini 20, ini 20. Kamu masih ingat di dimensi 3 nggak matematika? Ini kan kalau ini namanya diagonal ruang ya. Ini panjangnya nanti adalah 20 akar 3 ya. Iya. Berarti jaraknya dari sini ke sini nanti setengahnya atau 10 akar 3. Iya. Nah, yang ini juga sama ya, 10 akar 3 juga ya. Oke, rumus V tadi kan K Q per R. Kalau kita bisa lihat, ini muatannya sama-sama plus 100 ya. Dan jaraknya juga sama-sama 10 akar 3 ya. Iya. Artinya ntar V1 sama V2 sama dong. Berarti nanti V1 udah V2 kurang V1 itu hasilnya 0. Maka nanti W-nya, work-nya adalah berarti 0. Kayak gitu. Kelihatannya sih susah. Tapi dipermudah dengan, oh iya ya, jaraknya sama. Kak, itu kenapa Q0? Sedangkan Q-nya emang cuma satu kan, cuma yang 100 mikrokolom itu. Enggak, Q0 itu Q yang lain. Q0 itu yang ini nih, yang si 10 mikrokolomnya. Kayak Q pusat gitu ya? Bukan Q pusat juga, Q acuan. Kalau plus 100 ini yang kita perlu hitung untuk nyari V. Oh, oke. Sebenarnya nggak ngerti sih Kak, kenapa dia apa Q0 acuan gitu. Ya, sebenarnya rumusnya kayak gitu. Jadi nilai V ini kan ada akibat timbul dari satu muatan juga ya. Makanya yang di sini disebutnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan lain. Si muatan lain itu kita sebut Q0. Kalau Q yang plus 100-nya, itu yang untuk menghitung nilai V-nya. Begitu. Kebetulan karena ini dikali 0, jadi hasilnya 0 gitu. Ini Kalau misalnya, kebetulan karena nilai R-nya sama sih. Jaraknya sama. ya kalau misalnya V2
dan V1-nya misalnya hasilnya bukan 0, berarti dia dikali 10 gitu ya? Kali 10 mikrokolom ini ya. Oke. Oke. Oke, Kak. Oke. Nah, terus selanjutnya yang kapasitor ya. Kapasitor banyak nih yang soal-soal standar SNMPTN. Contohnya kayak di nomor 47 nih ya. Jadi ada 4 buah kapasitor yang kapasitasnya sama besar 2C. Seperti pada gambar. Nanti dibentuknya kayak gini ya. Ini ada yang bentuk paralel, terus ini sama ini nanti seri, terus ini sama ini paralel. Ditanya berapakah besar kapasitas antara titik A dan titik B-nya. Atau kapasitas pengganti ya. Paralel berarti 1 per kan ya, Kak? Kalau paralel di jumlah kapasitor. Jadi yang ini nanti 2C tambah 2C, jadinya nanti 4C ini ya. Kalau yang seper itu, kalau yang paralel itu yang resistor ya. Di listrik dinamis. Hati-hati jangan kebalik. Oh ya, oke. Nanti ini kan tadi 2C tambah 2C, yang ini jadi 4C. Terus sama ini diserikan ya. Jadi ntar 1 per C seri ya. Jadi 1/2 tambah 1/4 nanti ya. Jadi nanti hasilnya adalah ini 4. Berarti ini 2 tambah 1 ya. 3/4. Iya, atau berarti ntar C serinya adalah, kalau kebalik jadi 4/3 ya. Oh iya, dibalik. Ya. Nah, terus paralel lagi sama yang ini ya, 2C ya. Berarti tinggal dijumlah ntar. 4/3 tambah 2/1. Oke, paham? Paham, Kak. Ada satu lagi. Nah nih, coba nih cari ini. Nomor 50. Kapasitas pengganti antara titik B dan B. Belum? 11.
Dia emang nggak ada besarnya. Nah, dapat Dia emang nggak ada besarnya, Kak, yang nih C. rangkaian. Tiap ini C ya. Nilainya 1C 1C. Nggak dapat kangen di jawaban. Nggak ada. Oke. Coba ya. Ini jadinya yang paralel 3C ya. Ya,
Terus kan itu nanti jadinya nih seri 1/1 tambah 1/1 tambah 1/3 ya. Sama dengan 1/C seri ya. Dan penyebut jadinya kan 3 nih. Bentar. 3. Terus ini kan berarti ntar 3 tambah 3 tambah 1 ya. Per C seri sama dengan 3 tambah 3, 6. 6 tambah 1, 7 ya. Berarti 7/3. Berarti C serinya nanti adalah 3/7. 3/7. Begitu Aku kira-kira. tuh jadi 1/3 tambah 1/3. Oh, Itu seperti kenapa 1/1 ke tengahnya? kan ini 1 nih. Kan 1C ya. Kalau dibalik kan 1/1 juga kan. Ini 1, ini juga 1, yang ini 1/3 doang ya. Oke. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau yang oke. Mana ya? Ini deh 51 ya. Dua buah kapasitor masing-masing C1 sama dengan 4 mikrofarad dan C2 6 mikrofarad dihubungkan seri. Rangkaian ini dihubungkan pada tegangan 300 volt. Ditanya berapakah besar beda potensial pada kapasitor ya. Jadi kalau kita gambarkan berarti kan gini ya, dihubungkan seri ya sama kapasitor ya. Jadi dihubungkan sama tegangan. Ini 4, ini 6 ya. Ini 300 volt. Pertanyaannya kan berapa V1, berapa V2 ya. Nah, kalau ini kan tadi sifat-sifatnya itu kan kalau Q-nya sama ya. QS itu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Kalau VS-nya beda ya. VS itu sama dengan V1 tambah V2 ya. Kalau ini nanti 1/CS-nya itu adalah sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Nanti 1/CS sama dengan 1 per, berarti ini 1/4 tambah 1/6 ya. Berarti nanti ini sama penyebutnya 12 ya. 12 bagi 4, 3 tambah 2 ya. 5/12. Iya, 5/12. Kalau dibalik jadi 12/5 ya. 12/5. Nah, rumusnya kan tadi Q, berarti Q seri sama dengan C kali V ya, berarti C seri kali V seri. Ini berarti kita bisa dapat Q serinya ya. C serinya 12/5 dikali dengan 300 ya. V serinya 300.
Ini tadi apa mikro ya, mikro. Nanti ini ada mikronya ya. Ini 5 coret, berarti 6. Oke, berarti QS-nya adalah 720 mikro ya. QS itu sama dengan Q1, Q2. Berarti nanti kalau cari V1 adalah tinggal berarti Q1 dibagi dengan C1 gitu ya. Q2 Berarti itu 720 bagi 4. iya, C1-nya 4. betul. 720 bagi 4 sama 720 bagi 6 ya. Iya, Hasilnya berapa tuh? 720. 180 sama 120. 180 dan 120, Kak. Oke, 180 dan 120 ya. Ya, kayak gitu kira-kira. Yang listrik statis. Mau coba nggak? Yang mana, Kak? Ya, kita coba. Kayaknya di akhir-akhir ada ini. Statis, listrik statis ya. Nggak ada deh. Ini kamu coba nomor 3 deh. Pakai angka Q per R, Kak. Nomor 3 paham nggak nih maksud soalnya? Nomor 3, maksud soalnya sih paham. Caranya. Oke, jadi di sini ada nanti muatan plus Q ya. Katanya dimasukin terletak di antara A sama B. Nah, jadi nanti ibarat kata berarti kita taruh sini lah ya. Taruh sini nih yang Q-nya nih. Nanti jaraknya itu kita harus tentuin. Pertanyaannya itu ya, dia berapa sentimeter dari A atau B gitu ya. Kamu bisa misalkan sini X, di sini misalkan 9 min X gitu ya. Iya. Ini misalkan namanya apa ya, ini C aja lah ya. Nanti kan kalau dia alaminya 0, berarti FAC sama dengan FBC ya. Iya. Nah, tinggal K, QA, QC. Nanti RAC kuadrat ya. Sama dengan
K QB QC. BC per RBC kuadrat. Nah, gitu. Nanti K sama QC-nya kan coret ya. Ini QA-nya itu yang 1 Q ya. 4 Q. QA. Enggak salah itu. QA-nya yang Q nih. Tapi minusnya jangan dimasukin ya. Berarti QA-nya itu Q doang ya? QA-nya Q ya, betul. Nanti B-nya 4Q ya. Nah, pernya yang B berarti yang 9 min X. Jaraknya kan? Ya, Bukan kalau jarak. QAC, RAC X ya. Kalau RBC 9 min X. Terus berarti X-nya 3 ya, Kak? Apa? X-nya 3. Oh, 3 ya. Coba. Ini Q X kuadrat sama dengan 4Q per 9 min X kuadrat. Q-nya coret. Terus ini kita akarin ya. Inter per X. Jadinya 2 per 9 min X. Kali silang 9 min X sama dengan 2X. 2X plus 9. Oke, betul. X-nya 3 ya. Sama dengan 9. Berarti 3 cm dari, ini 3, dari 3 cm dari A. Kalau ini 6 ya. 6 cm dari B. Berarti jawabannya 3 cm dari A. D. Oke. Paham ya? Iya, Kak. Coba nih medan listrik yang nomor 7 deh. Nomor berapa, Kak, tadi? Nomor berapa, Kak? 6. Nomor 7. Oh, 7.
Gimana, dapat nggak, Kaila? Belum. Kalau tadi kan dia dikurang ya X-nya ya. Kalau ini karena di luar jadinya nanti jarak Q1 ke Ditambah. P-nya 10 tambah X ya. Hmm. Berarti harus tahu X-nya berapa ya, Kak? Iya, emang ditanya X tuh. Emang ditanya. Mm-mm.
Nemunya CK. 40 cm ya? Oke, tapi udah paham ya caranya ya? Nah, Oke. Yang potensial listrik. Potensial listrik coba nomor 12 deh.
Aku nggak begitu ngerti, Kak. Yang panjang satu sisi 10 cm itu sisi yang mana? Kan sama sisi, berarti sama semua ya. Ya, bentar. Minus 2 itu muatan atau nilai, Kak? Muatan. Berarti masuk hitungannya. Min 3, min 2, 1 ya. 10, 10, 10. Kalau nanti di titik A, yang 3-nya nggak usah ngikut ya. Yang ngikut Oke. cuma B sama C doang. Min 9 ya, Kak. Min 9? Ya, ini nanti min 2 kali 9 kan berarti min 18 ya. Ya, ini nanti 9. Nanti min 18 tambah 9, min 9. Ya, betul. Ya cuma sampai situ doang. 10 pangkat 10-nya nggak tahu. Kan 9 kali 10 pangkat 9 kan KQ per R ya. Kali min 2 per 10 cm kan ubah ke meter 10 pangkat min 1 ya. Makanya ntar naik jadi 10 pangkat 10. Ubah ke meter ya? Kan ini senti. Terus. Harus ubah ke meter ya. Ubah ke meter jadinya 10 pangkat min 1. Oh, naik terus jadi 9 tambah 1. Ya, naik jadi positif ya. Ya. Jadi 10 pangkat 10 kan. Oke. Ini yang coba yang usaha ya. Coba 15 nih. Tapi kayaknya tadi belum kita coba ya. 15 ini kita pakai energi potensial ya.
Ntar energi potensial itu kan tadi rumusnya KQ1 Q2 bagi R ya. Nanti ada nilai EK. Karena di sini ada kecepatan ya. Itu nanti setengah mv kuadrat. Nah, kan sama-sama energi nanti kita sama dengan ini ya. Nanti ini K Q1 Q2 per R. Nanti Q1 Q2-nya ini ya. Karena kan 2 buah elektron, berarti artinya ya sama kan. Masanya ini 9,1 dilepaskan dari keadaan diam pada saat jarak antara 2 kali 10 14. Kecepatan elektron itu ketika keduanya berjarak antara 5 kali 10 pangkat min 14. Oke. Ini nanti nilai R-nya kita kurangin dulu ya. 5 kurang 2 ya. Nanti itu si nilai R kan, jaraknya. Liter R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 14. Gitu. M-nya ada, V-nya yang dicari ntar ya. Iya, Pak. Berarti V-nya juga ada 2 ya, Kak? Ya, gimana? V-nya. V-nya. Mm-mm. Itu kan V kuadrat ya. Enggak, bukan. Yang pertama, gini, yang dilepaskan dalam keadaan diam berjarak 2 kali 10 pangkat min 14. Itu nanti Itu jadi ada V-nya nggak? nggak ada. V-nya 0 ya. V-nya 0. Tapi ini kita ganti ntar jadinya R-nya kita ganti 5 kurang 2 nih. Jadi kan kondisi 2 kali 10 min 14 itu diam. Nanti pas udah di 5, berarti kan dia udah bergerak tuh. Ya, berarti kita selesihin aja nih R-nya. Jadi 5 kurang 2 kan ya. Nanti R yang dipakai adalah 3 kali 10 pangkat min 14. Salah nggak ya?
Oke. Mas pakai kalkulator nih. Aku baru yang sampai ini 9 kali 10 9 terus dikali 1,6 kali 10 pangkat 19 itu yang kedua itu. Ya, itu terus yang MV kuadratnya nggak tahu. Kan V-nya kan yang mending dicarikan, Kak. Iya, ini kan sebenarnya nanti V kuadrat sama dengan 9 ya. 9 kali 1,6 kali 1,6 nanti dikali 2 ya. Dibagi 9,1 dikali nanti R-nya 3 ya. Tadi ini saya dapat V kuadratnya ini 1,68 sekian-sekian gitu. Nanti kalau diakarin saya dapatnya sekitar 1,2. 1,2-an. Yang Jawabannya 10 A sih. pangkat 19-nya, Kak? Oke, ini kalau yang atas kan 10 pangkat 9. Ini 10 pangkat min 19 kali 10 pangkat min 19 kan 10 pangkat min 38 ya. Terus yang ini M-nya 9,1 kali 10 pangkat min 31. Ini ntar 10 pangkat min 14 ya. Oke, ntar ini 9 kalau tambah dikurang 38. Ini kan naik ke atas ntar ya. Ini jadinya min 45 ya. Jadi tambah 45. Jadi berapa tuh? Nanti 10 pangkat 16 nih. Makanya ntar jadi 10 pangkat 16 ya. Kalau diakarin ntar jadinya 10 pangkat 8. Kan di sini bilangnya dalam 10 pangkat 8 ya. Jadi jawabannya A nih. Oke, Kak. Terakhir coba nomor 19 deh ya. Kapasitor. Ini cari kapasitas totalnya dulu nggak? Atau langsung masukin ke 1, 2, 3, 4 terus dicocokin? Ini sama kayak tadi ya. Jadi kita cari nilai Q-nya dulu ya. Terus ini kan seri nih. Yang C kali V ya? Iya, betul.
Udah. Q-nya 120, Kak. Apa? Pi-nya? Si. Iya, 120. Ini udah dapat CS-nya belum? C-nya 40. Oh ya, 40 ya. 40 P. P ini Pico ya. Pico nggak salah berapa ya? Pico tuh nggak salah 10 pangkat min 12. Berarti di-convert lagi. Ya enggak, nanti kan ini yang nomor 1, 2 kan nilai Q-nya ya. Q sama dengan P kali V ya. Ntar aku ngitung Q-nya. Kali 10 pangkat min 12 kali 120 ya. Q-nya aku 4.800, Kak. 4.800 ya. Q. Berarti 4,8 8 kali 10. Ini 1 2 benar ya berarti ya. Iya. Nah, Tinggal cari V-nya V1 sama. Jadi kalau cari V-nya V1 berarti tinggal gini ya, Q per C ya. Q1 per C1. Q-nya pakai yang 4,8 kan? Ya, betul. Kan kalau seri Q-nya sama ya. C-nya 40. Empat koma delapan kali 10. V-nya nggak tahu, Kak. Oke, ini V-nya kan Q per C. Q-nya 4,8 kali 10 pangkat minus 9. per C1 60 kali 10 pangkat min 12 ya. Oh. Oh iya, nggak jadi, Kak. Soalnya aku C-nya pakai C yang total itu. Jangan, kan satu-satu. Karena kan V1 C1 ya. C1 80 berarti. Ya, V1 80. Iya, V1 80. V2-nya 40 juga. 40. Berarti semua benar. Oke, 1 2 3 4 ya. Oke, mantap. Sip. Nah, ini listrik statis kayak gitu ya. Ya, Kak. Ada pertanyaan? Di matematikanya doang yang lama. Ngitungnya doang susah ya. Iya. Kemarin soalnya kayak banyak koma-komanya.
Terus